Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang peran dalam stratifikasi sosial. Saya, Mika Diana Eswari, akan membahas tentang peran dalam stratifikasi sosial. Apa sih itu stratifikasi sosial? Mari kita lihat jawabannya. Yang pertama adalah pengertian tentang peran atau role. Peran atau role merupakan sesuatu yang dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah melakukan suatu peran. Suatu status pasti memiliki sejumlah peran yang melekat padanya, sedangkan peran tidak mungkin ada tanpa status. Dapat disimpulkan bahwa status dan peran tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang kedua adalah tujuan atau fungsi peran. Stratifikasi sosial berfungsi sebagai pertimbangan seberapa sulit seorang individu untuk bertukar kedudukan dalam struktur sosial. Adanya stratifikasi sosial membuat sebuah standar sendiri dalam masyarakat yang mensyaratkan hal-hal tertentu untuk mencapai suatu lapisan struktur sosial tertentu. Ada beberapa tokoh yang menyimpulkan tentang suatu peran dalam stratifikasi sosial. Siapa saja dan bagaimana? Mari kita lihat. Kita bisa lihat yang pertama adalah Sukanto. Bagaimana menurut pendapat tentang peran dalam pendapat Sukanto? Yang pertama adalah peran tertentu harus dilakukan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya. Yang kedua adalah peran selayaknya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya. Yang ketiga, dalam masyarakat terkadang ditemui individu yang tak sanggup melaksanakan perannya, sebagaimana diharapkan masyarakat. Yang keempat adalah apabila individu mampu melaksanakan perannya, terkadang belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang. Yang kedua, menurut Levison. Apa saja menurut Levison pendapatnya? Menurut peran dalam stratifikasi sosial, yang pertama adalah peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua adalah peran adalah suatu konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga adalah peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Yang ketiga adalah menurut Narwoko. Menurut Narwoko, peran yang diharapkan atau expected roles yakni cara ideal dalam pelaksanaan suatu peran berdasarkan penilaian masyarakat. Dan peran yang disesuaikan atau actual roles yaitu cara bagaimana sebenarnya suatu peran dapat dilaksanakan. Fungsi peran menurut Narwoko. Yang pertama adalah memberi arah pada proses sosialisasi. Adanya petunjuk mengenai peranan yang harus dilakukan akan memudahkan agen sosialisasi untuk mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan agar dapat melaksanakan peran tersebut. Yang kedua, pewaris tradisi, kepercayaan, nilai, norma, dan pengetahuan. Dalam suatu peran seringkali terkandung banyak aspek yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai dari pelaksanaannya. Yang ketiga, dapat mempersatukan kelompok dalam dan masyarakat. Yang keempat, menghidupkan sistem pengendalian sosial sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Narwoko, peran dapat diperoleh dengan cara 1. Peran bawaan atau active roles.
yakni peran yang dapat diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha. Yang kedua, peran pilihan atau activate roles, yakni peranan yang diperoleh atas dasar pilihan dan usaha pribadi. Yang terakhir adalah kondisi dan akibat tentang peran menurut Baspori. Yang pertama adalah konflik peran. Akan terjadi apabila seseorang dengan kedudukan tertentu harus melaksanakan peran yang sesungguhnya. Yang kedua, ketegangan peran. Akan terjadi jika seseorang mengalami kesulitan melakukan peran karena adanya ketidaksesuaian antara kewajiban yang harus diembannya dan tujuan peran itu sendiri. Yang ketiga adalah kegagalan peran. Kegagalan peran akan terjadi apabila seseorang tidak sanggup menjalankan beberapa peran sekaligus karena terdapat tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan. Yang terakhir adalah kesenjangan peran. Kesenjangan peran akan terjadi jika seseorang harus menjalankan peran yang tidak sesuai minat atau prioritas hidupnya sehingga ia seringkali merasa tertekan. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Secret 11 IPS 3. Dadah!